Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Tari Safira dan rekan saya Diva Anissa Farja. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis regresi. Pertama akan dijelaskan oleh Diva Anissa Farja. Saya Diva Anissa Farja akan menjelaskan tentang yang pertama definisi dari analisis regresi, yang kedua tujuan dari penggunaan analisis regresi, yang ketiga adalah manfaat dari analisis regresi. Definisi dari analisis regresi. Secara umum, regresi adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel tak bebas atau variabel respon, dengan satu atau lebih variabel bebas atau variabel penggerak. Hasil dari analisis regresi merupakan suatu persamaan, yaitu persamaan matematika. Persamaan tersebut digunakan sebagai prediksi. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut juga dengan analisis prediksi. Karena merupakan prediksi, maka nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai-nilainya. Semakin kecil tingkat penyimpangannya antara prediksi dengan nilai realnya, maka semakin tepat persamaan regresi disebut. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan suatu hubungan antara dua variabel, yaitu variabel keterkaitan antara satu atau beberapa variabel yang nilainya sudah diketahui dengan satu variabel yang nilainya belum diketahui. Sifat hubungan antara dalam persamaan merupakan suatu hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah tujuan dari penggunaan analisis regresi. Yang pertama adalah membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung yang didasarkan pada nilai variabel bebas untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, mengamalkan nilai rata-rata pada variabel bebas yang didasari pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Selanjutnya adalah manfaat analisis regresi, yaitu model regresi dapat digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Yang kedua, model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu atau beberapa variabel. Yang ketiga adalah prediktor terhadap variabel respon. Model regresi berguna untuk memprediksi pengaruh suatu variabel atau variabel prediktor terhadap variabel respon. Untuk jenis-jenis analisis regresi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella Tari Safira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis analisis regresi. Pertama, regresi linear sederhana. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, regresi tidak lepas dari sebuah hubungan. Maka hubungan yang dihasilkan bersifat sederhana, hanya dua variabel, pertama variabel X dan kedua variabel Y. Variabel X sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan variabel Y sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Untuk persamaan linear sederhana, yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX, di mana A itu konstanta, B koefisien regresi, Y topi sebagai regresi, variabel Y sebagai variabel dependen, Y dan variabel X sebagai variabel independen. Selanjutnya, koefisien regresi dapat dihitung dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per kan N itu jumlah data. Dan untuk mencari B, N sama dengan sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kita langsung ke contohnya saja. Diambil dari 10 responden yang berasal dari tenaga pendidik dalam pendidikan pada suatu lembaga untuk mengetahui pengaruh insentif X terhadap disiplin kerja guru Y. Tabel yang seperti yang sudah dipaparkan. Kita mencari dengan perhitungan manual. Langkah pertama menyusun HA dan HO, di mana HA terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif terhadap disiplin kerja. HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif terhadap disiplin kerja. Langkah kedua, membuat tabel distribusi frekuensi seperti yang sudah dipaparkan di sebelah. Langkah ke-8, interpretasi. DB sama dengan N dikurang jumlah variabel bebas dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 8. Dikonsultasikan dengan tabel nilai F. Pada taraf signifikasi 5%, F hitung sama dengan 1,162 dan F tabel sama dengan 5,32. Jadi F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga HA ditolak atau HU diterima. Langkah 9, kesimpulan. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif terhadap disiplin kerja. Perhitungan dengan menggunakan SPSS
Langkah pertama, memasukkan definisi pada variabel view ke data view. Langkah kedua, klik menu analis, regression, dan linear. Langkah ketiga, masukkan variabel insentif ke dalam kotak independen dan variabel disiplin kerja ke dalam kotak dependen. Lalu tekan OK. Untuk lebih jelasnya, bisa simak video berikut. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu buka variabel view. Di variabel view, di kolom nama, ketik X dan variabel Y. Kemudian di label X, kita isi insentif. Dan di variabel Y, kita ketik disiplin kerja. Selanjutnya, kita langsung ke data view. Nah, di situ sudah muncul variabel X dan variabel Y-nya. Langkah selanjutnya mengisi data-data sesuai dengan contoh tadi. Lalu klik analis, selanjutnya regression, dan selanjutnya linear. Maka muncul tabel seperti ini. Untuk insentif variabel X ke independen dan disiplin kerja variabel Y ke lalu klik OK. Nah, inilah hasil output dari data yang kita peroleh tadi. Untuk analis atau penjelasan masing-masing output bisa dilihat di makalah. Selanjutnya, regresi linear ganda. Regresi linear ganda berguna untuk menerima variabel dependen yang dipengaruhi oleh dua atau variabel independen. Dengan kata lain, regresi linear ganda berguna untuk mencari pengaruh fungsional dua variabel independen atau lebih terhadap variabel independennya. Persamaan regresi linear ganda yaitu Y topi sama dengan A ditambah B1x1 tambah B2x2 tambah BNXN, di mana Y topi itu sebagai respon variabel terikat atau dependen, A sebagai konstanta, B koefisien regresi variabel independen 1, 2, dan seterusnya, X prediktor atau variabel bebas atau independen. Langsung ke contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah stres kerja sebagai variabel X1 dan kepuasan kerja sebagai variabel X2 berpengaruh terhadap prestasi guru variabel Y. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pertama, dengan perhitungan manual. Langkah pertama, menyusun HA dan HO, di mana HA terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja kepuasan guru terhadap prestasi guru. Langkah kedua, HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja terhadap guru. Langkah kedua, membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah ketiga, hasil perhitungan dari tabel diubah ke dalam skor deviasi. Data yang sudah kita dapatkan di tabel frekuensi tinggal masukkan saja kepada persamaan di langkah ketiga. Maka, sigma X1 kuadrat kita mendapatkan hasil 48,9333, sigma X2 kuadrat hasilnya 195,7333, sigma Y kuadrat mendapatkan hasil 39,33333, sigma X1 X2 mendapatkan hasil minus 52,46667, sigma X1Y mendapat hasil 18,66667. Langkah ke-10, interpretasi. DB sama dengan N dikurang jumlah variabel bebas dikurang 1, DB-nya N-nya sama dengan 15 dikurang variabel bebasnya 2 dikurang 1 sama dengan 12. Dikonsultasikan dengan tabel nilai F. Pada taraf signifikansi 5%. F hitung sama dengan 4,006 dan F tabel sama dengan 3,88. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel. Maka HA diterima atau HU ditolak. Langkah ke-11, kesimpulan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja terhadap prestasi guru, karena F hitung lebih besar dari F tabel. Selanjutnya dengan SPSS. Langkah pertama, memasukkan definisi variabel pada variabel view dan data ke data view. Langkah kedua, klik menu analis, regression, atau dan linear. Langkah ketiga, masukkan variabel insentif ke dalam kotak independen dan variabel disiplin kerja ke dalam kotak dependen. Lalu klik OK. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut.
Baiklah, setelah masuk di aplikasi IBM SPSS, kita langsung ke variable view. Di variable view, kita ketik variabel X1, X2, dan Y. Dan di label X1, kita isi stres kerja, X2 kepuasan kerja. Dan di variabel Y, prestasi guru. Selanjutnya, kita langsung ke data view. Nah, di situ sudah ada variabel X1, X2, dan Y. Selanjutnya, di copy paste saja datanya dari Excel. Setelah itu, klik analysis dan klik regression. Pilih linear, maka keluar tabel seperti ini. Klik X1, X2 nya di independen dan prestasi guru di dependen. Selanjutnya klik OK, maka keluarlah outputnya. Dan disitu dapat ditarik analisnya. Analis dapat kalian lihat di makalah yang sudah kami paparkan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya Bella Tari Safira dan rekan saya Diva Nifsa Farja undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.